Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ya la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقما لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. In madha, jika telah berlalu al-umru apa umur, a'ta maka memberikan al-haqqu siapa Allah yang maha benar, umran kepada umur akhar yang lain. Wa in dhahaba, dan jika sudah lenyap umur fana apa umur kefanaan, fahunaka maka ialah di sana umurul baqa apa umur keabadian. Al-ishku, adapun itu cinta, ma'ul hayati ialah air kehidupan, fadkhul maka masuklah engkau fi hadzal ma' di air ini, fa kullu qatratin maka adapun setiap tetes, minhu dari itu ma'ul hayat, bahru hayatin ialah samudra kehidupan, mustaqillin yang tersendiri. Kita dikasih karunia oleh Allah Ta'ala yang fana ya. Di antaranya adalah umur, yakni umur ini ada batasnya. Kita juga dikasih karunia yang fana, yang tidak seberapa lama akan kita nikmati, seperti kesehatan kita, ilmu pengetahuan kita, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan pada diri kita. Itu semua disebut karunia yang fana, karunia yang tidak bisa selamanya bisa kita pertahankan. Nah, tapi ya, kalau karunia yang fana itu dipakai untuk menghadapkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika yang fana itu lenyap, kita sudah ditunggu oleh karunia yang abadi. Di sini disebutkan, kalau umur ini habis, gak usah khawatir, asalkan umur ini kita pakai untuk Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan umur yang lain. Di alam kefanaan ini bukan segala-galanya bagi kita. Yang fana ini, yang sementara ini boleh habis, boleh musnah. Kalau kita pakai hidup kita untuk fokus kepada Allah Ta'ala, maka kita akan diganti oleh umur yang lain, yaitu umur yang abadi. Maka karena itu, apapun yang ada pada diri kita, ini mesti kita proyeksikan untuk Allah. Apa saja, termasuk keterampilan-keterampilan kita, ilmu pengetahuan kita, kerja kita, profesi, apa saja.
Itu semua mesti kita fokuskan kepada Allah. Kalau di dalam kita persembahkan kepada Allah semua itu kemudian musnah, maka tidak usah khawatir, Allah akan mengganti yang berlipat-lipat dibandingkan dengan karunia yang sudah kita pakai di jalan hadiratnya, tapi kemudian habis, kemudian musnah itu. Sekarang menjadi jelas bagi kita, hidup ini untuk apa kalau begitu? Yaitu apa? Mempersembahkan kembali karunia Allah kepada diri kita, dipersembahkan kepada hadiratnya lagi. Jadi mulai wujud kita, keberadaan kita, hidup kita, umur kita, kesehatan, kesempatan, kita pakai lagi kepada hadiratnya. Kalau di tengah jalan proses itu kita kemudian dipanggil oleh ajal kita, maka kita akan mendapatkan ganti berlipat-lipat dari segala sesuatu yang sudah kita habiskan di jalan yang menuju Allah Ta'ala itu. Jadi kalau demikian, maka kita bisa dengan bersenang hati mempersembahkan hidup ini ke hadapan Allah. Toh kalaupun habis, kita akan diganti yang berlipat-lipat. Nah, syaratnya kita mesti yakin kepada janji-janji Allah Ta'ala, itu mesti yakin. Yang jelas Allah sebagai Tuhan yang maha sempurna tidak akan pernah menyalahi janjinya. Setiap berjanji apa saja pasti ditepati. Itu merupakan bukti dari kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa in dhaba umrul fana, kalau umur kefanaan ini lenyap, maka di sana sudah ada umur keabadian. Karena itu jangan pernah merasa ngeri ya dengan bayang-bayang lenyapnya umur, habisnya usia. Nggak usah ngeri, nggak usah ngeri. Para sufi malah merayakan adanya kegembiraan kok menjelang umur mereka habis, gembira. Kenapa? Tahu mereka bahwa dengan habisnya umur yang fana ini mereka akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mereka akan mendapatkan umur yang berlipat-lipat lebih bermutu. Jadi enak kita, enteng kemudian menjalani hidup ini dengan berbagai macam kebaikan, dengan mempersembahkan semua yang ada pada diri kita kepada asal usulnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa seperti itu yang mesti menjadi spirit dalam batin kita. Spirit tertinggi itu apa? Cinta kepada Allah. Itu spirit tertinggi. Cinta itu yang akan melahirkan adanya energi yang sangat dahsyat di dalam diri kita mempersembahkan sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi energi paling hebat itu energi cinta. Maka di sini dikatakan al-ishku ma'ul hayat. Cinta itu adalah air kehidupan. Di dunia ini banyak sekali makhluk hidup ya. Bahkan menurut Ibn Arabi, seluruh makhluk termasuk batu-batu itu hidup dengan cara hidupnya masing-masing, dan mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa mereka masing-masing pula. Akan tetapi ya, yang paling hidup di antara makhluk yang hidup itu adalah manusia yang di dalam hatinya berkobar cinta ilahiyat, berkobar cinta yang transenden kepada Allah Ta'ala. Dan karena itu disebutkan al-ishku ma'ul hayat. Cinta itu adalah mata air kehidupan. Dengan cinta ilahi itu, dengan cinta yang transenden itu, kita betul-betul hidup. Apa buktinya betul hidup? Yaitu ketika kita mengerjakan kebaikan, itu senangnya sudah tidak kepalang tanggung lagi. Senang sekali mengerjakan kebaikan. Terus apa tandanya rohani kita itu hidup? Kita beribadah dengan Allah untuk semata-mata menuntaskan cinta kepada hadiratnya. Berbagai macam pamrih untuk dapat surga dunia ini, surga akhirat nanti,
untuk terhindar dari neraka dunia ini dan neraka akhirat nanti, berbagai pamrih seperti itu perlahan-lahan menjadi luruh, kemudian hilang, dan tinggallah cinta yang membara di dalam sembah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti dilatih untuk ditumbuhkan cinta seperti itu. Kalau tidak, maka kita menyembah Allah Ta'ala seperti kuli-kuli yang sedang mengerjakan pekerjaan, bangunan atau apa saja. Bagaimana kuli-kuli itu? Mereka bekerja dan mereka mengharapkan upah dari kerjanya itu. Kebanyakan gajinya setiap hari Sabtu, seminggu sekali mengharapkan upah. Tapi kalau kita memiliki kobaran api cinta kepada Allah Ta'ala, kita tentram beribadah, senang beribadah tanpa adanya pengharapan kepada surga Allah Ta'ala, tanpa rasa takut terhadap neraka Allah Ta'ala. Tidak, murni beribadah karena digerakkan oleh cinta, dan cinta itulah yang membuat kita menjadi asyik masuk, menjadi pecinta dan kekasihnya sekaligus. Fadkhul fi hadzal ma, maka masukilah mata air cinta itu, masuki. Kalau kita memasuki mata air cinta di dalam sembah sujud kepada Allah Ta'ala, berarti kita bergabung dengan para nabi, bergabung dengan para rasul, bergabung dengan para wali, bergabung dengan mereka yang hatinya berkobar-kobar demi cinta kepada Allah Ta'ala, bergabung di sana. Masuki. Sebab begini ya, kita menyembah Allah Ta'ala tanpa getar cinta itu yang ada itu kehambaran, hambar rasanya. Kalau menyembah Allah Ta'ala saja hambar itu ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kenikmatan tak terkira-kira? Sedangkan kita memakan konsumsi lahiriah saja dengan rasa hambar, tidak ada perasaan nikmat, tidak ada perasaan sedap yang kita rasakan. Itu sangat menyiksa, tidak enak. Nah mestinya kalau kita ibadah kok hambar, kalau kita mengerjakan sholat atau puasa kok hambar, mestinya kita tersiksa dengan adanya rasa hambar yang seperti itu. Berarti apa? Upayakan agar muncul dalam diri kita benih-benih cinta, agar muncul dalam diri kita api cinta itu. Diusahakan. Caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan kita menghayati adanya jasa Allah kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah itulah yang paling berjasa kepada kita. Hati kita biasanya senang berbuat baik kepada orang yang suka memberikan jasa kepada kita. Kita kemudian paham kenapa begitu hormat kepada Bapak Ibu, karena jasa Bapak Ibu itu sangat banyak kepada kita. Andaikan Bapak Ibu tak ditakdirkan ada, mungkinkah kita ini ada? Betapa sangat besar jasa Bapak dan Ibu kita. Karena itu kemudian kita takzim, memberikan penghormatan dan penuh cinta kepada keduanya. Nah kalau lantaran jasa kedua orang tua kita kemudian cinta dan takzim kepada mereka berdua, apalagi jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Tentunya kita akan lebih jatuh cinta kepada hadiratnya dibandingkan kepada apa saja. Itu yang disebut dengan melatih rohani untuk menumbuhkan benih-benih cinta di dalam diri kita. Al-ishqu ma'ul hayat, cinta adalah air kehidupan. Masuklah di air kehidupan itu, kita akan merasakan kegembiraan yang tak ada batasnya. Wong jangankan jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada kekasih yang paling kita dambakan kegembiraannya tak terlukiskan dengan kata-kata.
Apalagi kalau sampai merasakan jatuh cinta kepada Allah, kegembiraannya. Dengan apa gerangan mau dilukiskan? Musik dan puisi tidak pernah bisa sepenuhnya menumpahkan pengalaman-pengalaman cinta itu. Fakullu qataratin minhu bahru hayatin mustaqillin. Satu tetes saja dari air kehidupan, satu tetes saja dari cinta itu menjelma samudra kehidupan yang tersendiri. Maka tetes-tetes dari air kehidupan itu, satu tetes menjelma satu samudra, satu tetes berikutnya menjelma samudra berikutnya lagi. Itu berarti merupakan gambaran orang yang hidupnya penuh dengan cinta kepada Allah Ta'ala itu lebih luas ketimbang seluruh alam raya ini, bahkan lebih luas dibandingkan dengan dunia dan akhirat nanti. Satu tetes saja dari mata air cinta adalah samudra yang luasnya tak terkira-kira. Masih belum tertarikkah untuk jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sedemikian jata bahwa orang yang cinta kepada hadiratnya adalah orang yang paling beruntung, yang merasakan kegembiraan tak terkira-kira itu? Pertimbangkan baik-baik, hidup kita cuma sekali. Andaikan kita tak jatuh cinta kepada Allah, oh betapa ruginya. Hidup kita sementara. Kalau dalam umur yang sementara itu kita tak mencicipi lezatnya cinta ilahi, betapa nestapa, betapa malang hidup kita. Beruntunglah orang yang di dalam hidup ini pernah merasakan nikmatnya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, agama itu tidak mungkin dirasakan sebagai beban. Kalau agama dirasa sebagai beban, puasa beban, sholat beban, ibadah-ibadah yang lain beban, itu karena orang tersebut belum merasakan cinta. Ketika sudah cinta kepada Allah, beban itu berubah menjadi kegembiraan tak terkira-kira. Wa hasrata, oh sungguh malang. Faqadin qada, maka sungguh telah lenyap al-waktu apa waktu. Wa nahnu, adapun kami musyakun, ialah para pecinta walihun yang linglung. Fi bahrin, di samudra, sahilu, adapun pantainya itu samudra. Wa yurwadihin, ialah tidak kelihatan. Safinatun, perahu, walailun, dan malam, wa ma'mun, dan mendung, wa nahnu, dan adapun kami, najri, ialah berlayar kami, fi bahril haqqi, di samudra Allah yang maha benar, bi fadlil haqqi, dengan karunia Allah, wa taufiqihi, dan petunjuk itu Allah. Waduh, waktu sudah habis dan kami para pecinta ini berada dalam keadaan linglung. Tapi tidak usah sedih, linglungnya para pecinta ilahi itu adalah nama lain dari kegembiraan. Kalau waktu habis, kalau kiamat tiba-tiba datang misalnya, para pecinta itu tetap saja mengalami kegembiraan dan tak terusik oleh datangnya huru hara kiamat. Kenapa? Karena kedekatan dengan Allah adalah kegembiraan di atas segala kegembiraan. Jatuh cinta kepadanya adalah keberuntungan di atas segala keberuntungan. Orang yang jatuh cinta kepada Allah ibaratnya berada di samudra raya tak terkira-kira, yang pantainya tak pernah kelihatan dari saking luasnya samudra raya itu. Hanya orang yang jauh dari Allah yang hidupnya sumpek, yang hidupnya stres. Hanya orang yang tidak bisa merasakan bahwa Allah kenikmatan di atas segala-galanya, itulah orang yang hidupnya itu hambar. Hidupnya tidak bergairah, hidupnya seperti
sama sekali tidak menemukan muara dari kegembiraan, dari kebahagiaan. Hanya orang-orang yang jauh dari Allah. Adapun orang-orang yang cinta kepada hadiratnya, biarpun digertak oleh berbagai macam bencana, tetap mereka dalam kegembiraan demi kegembiraan. Maka karena itu, jangan mengejar pahala semata-mata kita beribadah itu. Salat misalnya pahalanya kalau berjemaah 27, jangan ngejar pahala. Sebab kalau terus-terusan ngejar pahala, kapankah akan tumbuh benih-benih cinta? Sementara cinta itu sama sekali tidak ada urusannya dengan pamrih-pamrih apapun. Pamrih dunia ini, pamrih akhirat nanti, gak ada urusannya. Ini pentingnya kita melatih diri agar dalam batin kita benih-benih cinta itu segera tumbuh, berkembang dan mengantarkan kita untuk dekat bermesraan dengan hadiratnya. Oke, moga-moga dimudahkan untuk mencapai derajat yang ideal seperti itu. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.